Hai guys, selamat datang di Gerita. Coba datang di konten kesayangan kalian ya, yang dimana ini kita akan membacakan cerita. Udah. Ada 5. Oh, ceritanya ada 5 berarti. Tambah 2, 7. Ya, 321. Apa ini kalau bukan konten pengalaman follower? Akan kita singkat dengan Peler. Hari ini kita akan membacakan cerita-cerita yang kalian sudah kirimkan ke email aku. Wow. Halo Bang Gerald. Hai. Halo Kak JW yang baru pulang dari Korea dan teman-teman dan netizen dan follower, dan halo juga. Nama aku Eugene dari planet Bumi. Saya ingin berbagi salah satu pengalaman yang susah dilupakan. Kejadian ini aku alami pas SD, kalau nggak salah antara kelas 4 atau kelas 90. Kelas 90. Iya, nggak naik kelas 90 kali. Dulu pas liburan panjang, aku suka main ke rumahnya kakek nenek. Karena banyak sepupu dari luar kota, jadi banyak teman main. Nah, rumah kakek nenek aku ini berada di komplek pondok pesantren. Karena aku kesik enggak, karena aku keasikan main sama sepupu-sepupuku sampai malam, jadi aku mutusin ya udah aku nginep aja di sana. Aku kecapean kan setelah seharian main, aku tidur di kamar nenekku. Horor nih, horor ini mah. Horor nih, nyanyi. Ya, oke. Ya. Lalu nenekku berkata, cintai us. Namanya aku dia, Pak. Saat aku tidur, aku mimpi melihat seorang perempuan berdiri di samping tempat tidur. Rambutnya panjang dan dia bersuara seperti Cinta Luna. aku memimpikan seorang perempuan berdiri di samping tempat tidur. Lalu perempuan itu menarik tangan aku dan seperti ingin memperlihatkan. Ya sudah, aku bangun dan ikut. Kemudian aku berhenti di lapangan depan masjid. Nah, tiba-tiba perempuan tadi yang narik tangan aku udah gak ada di sampingku. Dan tak selang lama muncul satu persatu ada beberapa perempuan, ada juga pocong, beberapa sosok hitam tinggi besar, dan beberapa sosok anak kecil perlahan mulai mendekatku dari berbagai arah. Aku ketakutan dan membaca 3 surat-surat pendek. Al-Falaq, Anas. Al-Falaq dan Anas. Kok tahu? Api dan Vidya, Islamnya, Muslimnya terverifikasi. Itu ya, memang basic. pas aku lagi bacain surat pendek tersebut, ada salah satu sosok bilang kayak gini, gak mempan. Wow. Lalu tiba-tiba semua menjadi gelap. Hari sudah pagi, aku bangun tidur dengan bingung. Semalam tidur di kamar nenekku, kok bangun tidur di tempat lain? Aku mikir, itu beneran atau enggak ya? Apa beneran? Aku pikir gitu. Kayaknya enggak. Udah jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Tapi udah, aku nggak pikirin lagi. Tiba-tiba ibuku tanya, semalam pas tidur di rumah Mbak kok malam-malam keluar sampai lapangan? Aku jawab, nggak tahu, kan semalam aku tidur. Ibuku bilang, lah semalam kamu tidur sambil jalan. Gak cuma itu, kamu naik motor, kamu pergi ke Manado. Naik motor ke Manado ngapain? Pulang kampung dong. Tiba-tiba mudik anjing. Lah semalam kamu tidur sambil jalan. Ibuku cerita salah satu anak pondok yang menjaga malam melihatku heran kenapa malam-malam jalan ke lapangan. Terus aku dideketin dan akhirnya dibopong ke rumah kakek. Aku bilang ke ibuku lagi mimpi buruk. Aku nggak nyertain si mimpinya ke ibuku sampai sekarang. Tapi mimpi itu nggak bisa aku lupain. Jadi dia tuh mimpi. Tapi beneran. Tapi iya kan ada yang narikin tangannya ke lapangan dan ternyata itu beneran dia jalan gitu. Kalian pernah nggak punya pengalaman? Sleepwalking. Enggak sih. Pengalaman sleepwalking, tapi kalian percaya nggak dengan fenomena sleepwalking kayak? Percaya kalau sleepwalking ada emang. Papa aku sleepwalking jadi Serius, beneran. Kok bisa sih ada orang sleepwalking? Dia ngerasanya pemimpi. Ya mimpi. Lu pernah nanya nggak? Jalan-jalan aja. Ya, seperti bangun tapi sebenarnya dia mimpi. Kalau Iya. mama lu waktu itu gimana? Pokoknya pas bangun-bangun udah bawa oleh-oleh aja. Ke Bali. Sleepwalking ke Bali. Aku punya sepupu sih, dia sleepwalking sampai mandi tau. Iya coy, jadi kayak dia sleepwalking, dia ke kamar mandi, dia buka shower. Nah, pas dia buka shower, dia sadar, anjing. Oh iya. Iya. JW pernah sleepwalker nggak? Sleepwalking. Alan kali. Motor gua. Pernah sleepwalking nggak? Nggak. Nggak pernah. Pernah ngigo. Tapi lu pernah mimpi? Pernah. Pernah mimpi Pasti horor? mimpi Mimpi horor pernah nggak mimpi horor? K-pop kan? Enggak pernah. Gua enggak pernah mimpiin bias gua. Serius, aku pernah mimpi temenan sama Nicki Minaj, sumpah. Itu indah banget.
Sumpah, sama aku pernah mimpi temenan sama BTS gitu. Di dalam mimpiku tuh aku bilang kayak, ih aku pengen foto sama Redmond, pasti engagementku naik. Lu pernah mimpi sama dia siapa? Paling kayak nonton konsernya Woods, nah terus abis itu Di notice. terus kayak dalam hati gini rasanya di notice bias kayak gitu. Oke, bagi aku ini ceritanya seru banget bagi Seru, kamu. seru. Oke, bagi kita ini ceritanya seru banget. Selanjutnya, ada cerita dari Hai Kak Geral, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku. Sedikit aja ya, jadi aku mau berbagi. Udah. Udah sedikit, karena sedikit. Karena sedikit. Itu satu terlalu sedikit. Cerita selanjutnya. Lo cerita sedikit ya udah muncul tadi. Hai Kak, perkenalkan nama aku. Sebelumnya tolong namaku jangan disebutin. Makin Jadi disebutin. aku mau berbagi cerita tentang hubunganku sama cowokku yang beda agama. Tuhan memang satu, Kita yang tak sama. Aku Kristen dan dia Muslim. Cowoknya Muslim, ini ceweknya Kristen. Aku punya pacar, sebut saja Bima. Pacar. Nama samaran dong. Aku udah ngejalanin hubungan sama Bima kurang lebih 5 tahun. Awal mula aku ketemu sama dia waktu aku ikut sebuah kegiatan. Jadi aku pernah bergabung di sekte gereja setan. Dari Kristen ke gereja setan, oke. Kok tiba-tiba datang ke gereja setan ikut kegiatan anjing? Dari awal ketemu aku emang udah tertarik. Aku mulai PDKT-in sama Bima Tertarik sebulan. apaan Bimanya apa ke gereja setannya? Respon dia baik, kita berdua jadi dekat karena ternyata dia juga lagi PDKT-in aku. Singkat cerita, setelah 1,5 bulan PDKT, kita akhirnya jadian. Kami berdua ngejalanin hubungan ini tanpa beban pikiran, tanpa mikir beda kepercayaan. Pokoknya prinsipnya jalani aja dulu, urusannya nanti, urusan nanti ya nanti gitu. Aku benar-benar speechless karena Bima ini seorang yang bisa ngertiin aku walau istilahnya dia beda agama. Dia nge-treat aku dengan baik. Selama pacaran dia nggak pernah nyinggung tentang agama. Dia mau nemenin aku kemana-mana, ngasih aku. Dia yang jagain aku. Pokoknya cara dia menunjukkan kasih sayang itu beda sama mantan-mantan sebelumnya. Semua yang aku cari selama ini ada di Bima. Bima juga udah sering main ke rumah, ketemu Mama. Mama juga setuju-setuju aja aku menjalani hubungan sama dia. Berarti kayaknya posisinya mamanya udah tahu ya Bima ini beda agama. Enggak. Tapi semuanya itu hancur dalam sekejap gara-gara papa aku tahu aku pacaran sama Bima. Kejadiannya barusan nih tadi malam banget. Serius? Barusan banget tadi malam tuh. Kan dia kan ngirimnya kan bukan malam ini tuh. Aku ngirimnya malam ini kok Kak. Lu bisa dijawab? Selama ini papa nggak tahu karena papa tinggal di luar kota buat kerja. Papa marah sama aku, dia nggak setuju aku pacaran beda agama. Iya aku tahu emang aku salah, tapi mau gimana lagi? Papa ngejelekin Bima karena agamanya. Dia nyuruh aku putusin Bima saat itu juga, tapi aku cuma diam dan nggak mau jawab. Aku shock. Aku nggak tahu papa tahu dari mana tentang hubunganku sama Bima. Mama juga shock karena tiba-tiba papa tahu. Bima juga shock, ketua RT shock, pendeta shock, semuanya shock, termasuk penonton dan Pendeta gereja setan juga. dan kita semua shock. Aku sedih dan bingung. Oke. Aku sedih dan bingung. POV bapaknya. Aku nggak POV Pak RT di rumahnya. ada lagi POV Grace. Grace lagi, Grace Gitu. lagi. Pikir mereka. Aku bingung, aku nggak sanggup mutusin orang yang sama ini udah baik banget sama aku. Aku sayang banget sama Bima. Aku nggak mungkin memutuskan hubungan yang udah aku jalani dengan baik selama 5 tahun. Aku heran kenapa papa sampai segitunya. Dia bilang Bima itu cuma pura-pura baik aja. Padahal sebenarnya dia mau merusak kamu. Biar kamu tuh bisa ikut dia. Papa bahkan belum pernah ketemu sama Bima. Aku udah tahu seluk-beluknya Bima. Aku udah kenal sama orang tuanya, dekat sama mama papanya. Mereka semua baik sama aku. Aku sedih, aku nggak tahu harus gimana. Aku belum bilang ke Bima tentang ini. Aku bingung. Ya kasihan belum Please. bisa. Bimanya nama asli apa nama palsu? Nama palsu dong. Aku harus gimana ya, kakak. Aku sakit hati banget. Sorry ada WhatsApp. Halo Kak, aku Bima. Aku mau klarifikasi ya. Oh, ada email lagi. Aku papanya Bima. Namanya sih. Dari kalian tuh gimana? Gak apa-apa kasih. Saran aku. Saran aja ke saran yang baik. Karena aku putus. Iya sih. Kalau emang nggak akan bertemu kesepakatan ya. Nggak ada, kalau mau ya. putus.
Menurut aku kayak intinya jangan wasting time aja sih. Kalau emang Iya. nggak ada kesepakatan di tengah, lebih baik udahan gitu. Iya nggak sih? Kalau gue gimana? Kalau di dan cewek? Kalau aku sih emang dari awal nggak pengen Iya, kalau dari awal ribet, nggak pengen cari drama, nggak jadi pengen. nggak akan nyari yang beda agama dari Betul, awal. betul. Nah, yang paling penting itu dari awal tuh jangan nyari yang beda agama. Iya. Gitu. Pokoknya jangan pernah lu pacaran dengan alasan jalanin aja dulu, itu jangan. Iya, jangan. Kayak hidup lu, masa lu kayak ngasal sih hidup lu gitu sih. Kayak jalan aja dulu. Tapi sebenarnya kayak bukan, jadi tanpa mengurangi hormat ke orang-orang yang memilih untuk akhirnya Beda agama. beda agama. Iya. Tapi kalau dari gue pribadi, gue nggak akan milih jalan itu, karena gue tahu gue pasti satu nggak akan Pindah, mampu, iya. iya, dan gue pasti nggak akan pindah. Kecuali kayak emang maksudnya kayak emang ada keharmonisan gitu nggak sih? Kayak bukan keharmonisan juga ya. Ya jadi kayak gitulah. Kalau dari Alfi menurut kamu gimana? Tergantung sih, apakah- tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Menurut aku cukup keputusan itu ya aku nggak keberatan sama sekali. Gitu beratan ya. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut aku kayak omnya salah ketika Ketika mengini ya, ngejelekinnya karena agama gitu. menyamaratakan gitu. Padahal kan udah dibilang kalau si Bima ini orangnya baik gitu Iya, loh. dan dia kan belum kenal juga. Betul. Tapi kayak paham juga, mungkin kayak omnya punya kepercayaan yang tinggi yang kayak gak mau sampai anaknya misalnya pindah agama kah atau Iya, gimana, iya, kayak iya. mungkin ada ketakutan Iya, sendiri. Ya, Jadi kayak tapi kayak mungkin nyalurin emosinya salah. betul. Gitu. Iya kalau di agama kalian kan Ya nggak kalau boleh di ya. agama gue juga tetap nggak bisa, pernikahannya tidak bakal diridoi gitu istilahnya, pasti nanti ada aja lah, percaya atau tidak, tapi memang benar seperti itu kenyataannya, ada aja pasti yang terjadi nanti. Kalau gue udah pasti putus karena kalau gue bilang gue lanjut, gue sampai sekarang masih punya. Selanjutnya, kalau aku bilangnya ini cerita drop sign. Halo Bang Er, ini aku mau bagi-bagi cerita. Nanti email aku tolong disensor ya, karena nama Oke, email. Mak. Jadi kejadiannya waktu SD, aku lupa kelas berapa, itu Kobo Junior lagi hype banget. Tapi dulu emang ganteng banget. Iya coy, itu Pada masanya. boyband yang proper ya. Semua suka sama Kobe Junior, apalagi Iqbal. Terus karena dulu zamannya SMS, aku iseng beli nomor baru di konter yang 2000-an. Udah ada pulsanya. Aku bilang ke salah satu teman aku, gue punya nomornya Iqbal nih, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Sampai kasih nomor aku itu. Teman aku percaya, terus aku di chat sama dia. Terus di hari besoknya HP aku rame banget SMS pada masuk. Ngechat, hai Iqbal, aku fans berat kamu. Itu beneran banyak banget anjir bang. Usut teman aku tadi nyebarin nomor aku yang Iqbal itu ke satu sekolah. Sampai anak SD sekolah lain pun pada ngechat. Anjir. Sampai ada salah satu kakak kelas aku yang dikenal pintar di dalam kelas, dikenal kalem, nge-SMS aku bilang, Iqbal, aku fans kamu banget, nomor 1 deh pokoknya, aku beneran, aku cinta sama kamu, tolong ingat aku ya. Gue merasa berdosa. Mama aku sampai nanya, kenapa HP kamu bunyi-bunyi SMS mulu, dikiranya aku udah punya pacar. Terus karena Anjing. Ngeprank satu angkatan coy. Ngeprank satu sekolah. Sekolah tetangga di prank anjir. Karena saking ramenya, aku udah gak kuat lagi balesin satu-satu SMS orang-orang. Akhirnya aku bilang ke salah satu orang yang SMS aku, maaf, HP-nya Iqbal jatuh di jalan. Ini aku nomor HP-nya, stop SMS aku. Dan akhirnya aku udah gak dapat SMS lagi. Buat semuanya, maafin aku ya. Semoga kalian udah lupa sama cerita ini. Seru banget sih. Seru banget anjir. Tapi kalian pernah gak waktu SD nyari-nyari nomor artis? Pernah. Serius? Gue pernah dapat pin BB-nya Brandon IMB, pin BB-nya Funky Papua. Makanya lu sebut pagi-pagi Papua mulu. Iya coy, terus ini coy, terus gue pernah pertama kali punya FB, gue cek aja artis-artis yang gue suka, Mulan Jamila, Mulan Jamila, terus gue cek, hai Mbak Mulan, aku fans kamu, aku fans banget sama kamu, tolong kapan rilis single lagi, aku suka kamu kalau bernyanyi gitu-gitu. Terus Dibahas nggak? Nggak pernah dibahas sampai sekarang, tapi pas aku lihat sekarang ternyata tuh kayak akun-akun bohong. Fanpage. Kalian pernah nggak? Oh, kalau sampai segitunya nggak pernah. Ngechat artis. Kalau aku kan punya kontak Kobe Junior. Jadi dulu tuh waktu aku SMP kelas 2, aku tuh suka Kobe Junior. Kobe Junior tuh baru naik gitu. Dan terus di saat itu juga aku punya temen yang dia juga suka Kobe Junior. Ternyata teman dia ini adalah admin dari Bastian. Akhirnya aku dikenalin sama temen aku ini ke kakak yang ini, Kak Putri. Nah, Kak Putri ini
Kak Putri ini yang bawa kita ke mereka setiap mereka nampil di mana iPop dulu kan gitu kan, Dengan Beatbox, Dasya. diajak. Jadi kamu datang ke sini ya, ke belakang aja, bilang aja kamu adminnya Iqbal. Akhirnya aku masuk, dibolehin masuk ke dalam. Sudah dari situ kita Dekat. chat-chatan, ngobrol-ngobrol. Pernah, temenan. tapi pernah ngobrol nggak sama Iqbal? Ngobrol. Ngobrol. Ngobrol, Kayak orang besti, kalau kayak besti. iya kalau si Adinya bad mood, gue yang kayak kenapa Adi? Orang gue pernah main ke rumah Kiki, gue pernah bawa emaknya, bantuin emaknya bawain makanan buat anak-anak. Kiki, kamu lihat ini Kiki. Iya. Udah kenal, Tapi memang. kita sekarang udah nikah kan? Udah nikah sama Safira. Oh iya. Dwiki itu. Sampai mirip tahu. Panggilannya Kiki Kiki. ya, bukan Kiki. Kiki. Tapi sampai sekarang udah close kontak. Udah lost kontak. Jadi kalau kamu ikut sampai sekarang kita mungkin Iya bisa collab sama Kiki. enggak, kita mungkin bisa gabung ke Bojo juga deh. Enggak sih. Oke. Ceritanya gimana guys? Sudah pasti dong. Seru Pengalaman follower kategori menjijikan. Halo Bang Ge, semoga masih dibuka sesi aku mau cerita sedikit. Jadi sekitaran bulan Juli tahun ini ada bapak-bapak udah agak bayar lah. Dia baru pindah ke sekitaran rumah gue. Sebut aja dia kakek Yono ya. Oke, Yono. Sebut aja. Yono. Dan kayaknya si kakek Yono ini emang rada-rada sakit kejiwaan gitu. Jadi lingkungan rumah gue itu termasuk yang agak sepi. Ini film bakal kaget, tolong disimak ya. Jadi di lingkungan rumah gue itu termasuk yang agak sepi. Depan rumah gue itu kali, seberangnya kebun dan lapangan masjid. Jadi gue nggak punya tetangga nih seberang-seberangan. Karena di tengah cuma samping aja. Iya. Terus di dekat rumah gue tuh ada pertigaan mentok gitu. Pokoknya ada pos ronda. Posisinya tuh kelihatan lah dari rumahku pos ronda itu di pertigaan itu. Nah si kakek ini suka duduk di pos ronda itu. Pada suatu hari aku pulang kampus. Nimbrung kakak gue yang lagi ngerujak. Tiba-tiba kakak gue ngabarin. Itu si kakek-kakek yang depan gang. Masa ngeluarin anunya. Dia dijilatin sama kucing di pos. Gue shock parah. Kayak gak masuk akal banget menurut gue. Terus terus dilanjutin. Si adalah tetangga gue udah ngefoto buat bukti. Tapi pas diteriakin orangnya keburu kabur duluan. Dan lu tahu Bang, jadi dia itu ngebalurin cat food ke itunya. Dia dijilat-jilatin sama kucing. Gue kasihan sama kucing-kucing liar di sekitar rumah gue ternistakan. Mana gue punya kucing juga. Selama ada berita itu gue bener-bener gak biarin kucing gue main keluar rumah. Masalahnya jijik banget kan. Harusnya kan menurut gue ada masalah kayak gitu pihak RT berhak bilangin gak sih ke keluarganya, minimal tolong didampingin. Tapi ini gak ada yang berani. Masalahnya sekitar rumah gue tuh banyak anak kecil juga, kan ngeri gitu kalau sampai pemandangan itu ditonton anak kecil. Betul. Nah, gak berapa lama gue lagi jemur baju di teras yang bolong gitu, lingkungannya sepi. Pagar gue kan ada fibernya gitu, jadi kalau ada orang lari di teras dari luar tuh kelihatan. Ternyata pas itu gue lihat dia lewat depan rumah gue panik, gue nunduk ngintip dari sela-sela pagar. Dan lu tau apa? Dia berhenti di sekitar pos ronda dan natap kucing-kucing sambil garuk-garuk perut dari dalam bajunya. Saat itu gue udah siap teriakin dia kalau aja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kayaknya gue lagi beruntung, jadi abis sekitar 1 menitan dia natap kucing itu dia pergi gitu. Sekarang kakek tuh udah pindah dan gue nggak tahu apa lagi. Apakah pindahnya kan ada yang negor atau enggak kayak gitu. Itu kejiwaan sih. Ekstrim banget Dendi. Kejiwaan sih itu udah fix. Udah pasti Ada sakit samping. jiwa. Kok ada sih yang kayak gitu? Ada yang salah dengan otaknya. Tapi kan maksudnya lu kan punya kucing itu kan lidahnya tajam ya? Iya. Apa enggak Tajam sakit aja ya? sakit lagi. Gua dijilat uyu aja, ini gua perih. Ini. Iya tuh, kalian harus berhati-hati ya guys, karena ternyata di dunia ini banyak orang-orang sakit gitu sih. Tapi Ger, kalau misalnya dia sakit jiwa kan walaupun menjijikan ya kita tidak bisa menyalahkan dia juga, namanya dia kagak ngerti. Enggak, itu di kita luar logikanya bukan dia. menyalahkan dia, lebih ke keluarganya sih, kasih tau kenapa keluarganya. Iya sih, gitu. iya. Biar Kalau itu iya benar. Dia harusnya kasih tau keluarganya biar dia tuh didampingi gitu kan. Emang sakit jiwa bisa sampai kepikiran naruh makanan kucing di TV? Ah. Jangan salah, Jangan banyak salah. banget. Kalau misalnya orang nggak ada yang sakit jiwa, nggak mungkin ada kayak type of porn yang kayak suka toro gitu. Kalau ini udah jelas banget Ini ya. drop. Kalian bisa kirimkan cerita kalian ke geralict@gmail.com dengan subjek pengalaman follower. Selain subjek itu tidak akan dibaca. Terima kasih buat Bora, buat JW, buat Video, buat Alpi sudah menemani konten hari ini. Kita bertemu lagi ya guys di pengalaman follower berikutnya.